Mahkamah Konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, Profesor Renat Kasali, seorang guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dalam bukunya menyebutkan bahwa Strawberry Generation adalah istilah yang menggambarkan generasi muda yang tampak kreatif, cerdas, dan berprestasi, tetapi memiliki ketahanan yang rapuh ketika dihadapkan dengan tantangan ataupun tekanan. Namun, generasi post-Zoomeri yang merupakan salah satu generasi di antaranya membawa semangat, ketangguhan, dan keahlian teknologi yang lebih mendalam dengan pengembangan ground mindset, sehingga akan bertindak lebih proaktif dalam mendorong inovasi berkelanjutan dengan penerapan prinsip ESG dalam bisnis Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang adil dan terpelajar, perkenalkan saya Rifana Jelas sebagai pembicara pertama yang akan mengantarkan mosi dalam ranah akademik konseptual serta akan menyampaikan konklusi. Adapun pembicara kedua kami, Fathia Aulia Afifah, yang akan mengantarkan dalam ranah yuridis normatif dan akan dielaborasi lebih dalam lagi oleh pembicara ketiga kami, Fajar Isul Haq, dalam ranah sosiologis empiris dan studi komparatif. Dan dengan tegas, lugas, dan jelas kami nyatakan bahwasanya kami sangat sepakat terhadap mosi perdebatan kali ini, yakni generasi post-Zoomer memiliki peranan penting dalam mendorong penerapan prinsip-prinsip ESG dalam dunia bisnis di Indonesia. Dewan Juri, generasi post-Zoomer yang sering diidentifikasi sebagai bagian dari Strawberry Generation kerap menerima stereotip sebagai kelompok yang tampak rapuh dalam menghadapi tekanan. Tetapi mereka memiliki kreativitas dan kepekaan yang tinggi terhadap isu-isu sosial, lingkungan, dan tata kelola. Menurut McCrindle, generasi post-Zoomer atau yang biasa dikenal dengan Gen Alpha mencakup mereka yang lahir antara tahun 2010 sampai 2025. Diperkirakan mereka akan menjadi generasi yang paling terpelajar dan paling melek teknologi di masa depan. Walaupun post-Zoomer pada saat ini belum memasuki dunia kerja, namun dampaknya terhadap pasar konsumen memberitahu kita banyak hal tentang bagaimana mereka akan mempengaruhi dunia kerja. Dewan Juri yang kami hormati, hal ini sejalan dengan tujuan negara Indonesia pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, mengisyaratkan tanggung jawab negara dalam membina generasi muda, termasuk generasi post-Zoomer, agar mereka menjadi warga yang dapat mendorong prinsip environment, social, and governance, di mana menurut Michael E. Porter, seorang ahli strategi bisnis dari Harvard, menyebutkan bahwa aspek lingkungan dalam ESG mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan dampak perusahaan terhadap lingkungan. Kemudian pada aspek sosialnya, menurut John Elkington, pencetus konsep triple bottom line, ESG berfokus pada isu-isu seperti hak asasi manusia, kesehatan, dan keselamatan kerja, serta keterlibatan komunitas dan pemangku kepentingan lainnya. Dan menurut Richard LeBlanc, seorang profesor tata kelola perusahaan di York University, mereka menjelaskan bahwa aspek tata kelola dalam ESG yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, dan etika bisnis. Oleh karena itu, Dewan Juri, terdapat dua argumentasi utama mengapa kami sangat menyepakati mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, generasi post-Zoomer adalah pelaku kunci atas keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana post-Zoomer berpotensi besar untuk mendorong inovasi bisnis yang berkelanjutan dan beretika untuk masa depan Indonesia. Kemudian yang kedua, prinsip ESG merupakan prinsip atau konsep yang paling efektif dalam membantu mengidentifikasi risiko dan pengelolaan risiko, terutama risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam bisnis Indonesia. Sehingga Dewan Juri yang kami hormati, berdasarkan argumentasi tersebut, solusi yang dapat kami gagaskan yang pertama, menekankan tanggung jawab pemerintah terhadap edukasi untuk generasi post-Zoomer. Kemudian yang kedua, peningkatan riset dan praktik penerapan prinsip ESG. Dan yang terakhir, meratifikasi konsep ESG dalam konstruksi hukum di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri, selayang pandang pembangunan Indonesia dalam bab 1 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 sampai 2045 menjelaskan bahwa perlu sebuah fokus untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang. Berdasarkan landasan ini, Dewan Juri, generasi post-Zoomer sebagai bagian
bagian dari bonus demografi merupakan aset emas bangsa yang akan memegang peran strategis dalam mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang, terutama dalam penerapan prinsip ESG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang kami hormati, kapsul waktu yang merupakan impian bangsa Indonesia tahun 2085, terutama pada poin 1, menekankan pada pengharapan atas sumber daya manusia yang unggul. Berdasarkan landasan ini, generasi pesumer adalah sulih berharga yang perlu dijaga. Oleh karena itu, Dewan Juri, hadirnya sebuah kebijakan dan aturan yang dapat membantu mereka dalam berkembang pun menjadi langkah yang rasional dilakukan oleh pemerintah. Karena Dewan Juri, dalam waktu singkat, generasi pesumer akan menjadi pelaku penting yang akan melaksanakan ESG di masa depan. Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, kita tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa perubahan iklim dan ketimpangan sosial menjadi tantangan global yang mendesak. Sebagai hasilnya, Dewan Juri, muncullah urgensi dari pentingnya generasi consumer yang menjadi pelaku masa depan dalam menjaga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam hal ini terutama dalam bidang perbisnisan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, khususnya dalam bab 5 yang mengatur peran, tanggung jawab, dan hak pemuda. Pada pasal 16 ditegaskan bahwa pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Lebih lanjut, dalam pasal 17 poin C dinyatakan bahwa peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan kepada hukum. Dewan Juri yang terhormat, berangkat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 33 ayat 4 menyatakan bahwa pemerintah harus menjalankan ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dengan kesatuan ekonomi nasional, di mana hal ini Dewan Juri lebih dari cukup menjadikan penerapan ESG menjadi sebuah urgensi yang seharusnya dijadikan prioritas dalam perjalanan ekonomi bangsa saat ini. Mirisnya Dewan Juri, saat ini fakta berbicara bahwa pengaturan terkait ESG di Indonesia masih sangat terbatas. Hingga kini, penerapan ESG baru diatur pada level peraturan otoritas jasa keuangan, seperti dalam POJK nomor 51 tahun 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan. Meskipun ini bisa dianggap sebagai langkah awal yang baik, pengaturan ini belum menyentuh semua sektor secara khusus dan menyeluruh. Maka Dewan Juri yang terhormat, hal ini mengindikasikan bahwa hukum di Indonesia belum dapat menjadi respon atas kebutuhan masyarakat dan bangsa. Seharusnya hukum sendiri adalah respon atas keperluan bangsa dan masyarakat. Hal ini senada dengan teori hukum responsif oleh Nonet dan Selznick. Oleh karena itu, Dewan Juri, solusi yang kami tawarkan, pemerintah diharapkan menerbitkan undang-undang yang lebih konkret dan secara jelas mendukung implementasi ESG. Dalam hal ini, Dewan Juri, penerapan standar dan pelaporan ESG yang jelas akan memudahkan semua sektor di dunia bisnis Indonesia dalam menyesuaikan praktik mereka dengan persyaratan keberlanjutan dan memfasilitasi pemantauan dan evaluasi kinerja ESG mereka. Sekian, terima kasih. Profesor Mahfud MD, seorang putra asli tanah Madura dan ahli hukum terkemuka, dalam monolognya pernah menyatakan bahwa pemuda merupakan tonggak perubahan sejarah bangsa. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, peranan generasi prosumer dalam perkembangan ekonomi dan bisnis bangsa sangatlah diperlukan, dan ESG hadir sebagai kompas moral untuk memastikan bahwa ekonomi dan bisnis bangsa memiliki konsep berkelanjutan terhadap lingkungan, keadilan sosial, dan tata kelola yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang arif, terpelajar, lagi bijaksana, serta seluruh insan yuris yang berbahagia. Dewan Juri yang terhormat, pada faktanya
munculnya generasi prosumer atau generasi alpha membawa angin yang nyata-nyatanya segar bagi perkembangan ESG di Indonesia. Seorang ekonom senior, Rian Kiryanto, menyebutkan bahwa generasi muda seperti Gen Z dan juga Gen Alpha memiliki standar kepekaan yang jauh lebih tinggi terhadap ESG, khususnya dalam aspek pelestarian lingkungan, tata kelola usaha, dan tanggung jawab sosial. Hal ini selaras dengan data The Message yang menyebutkan bahwa sebagai generasi pertama yang tumbuh di era digital, generasi prosumer yang akan memasuki dunia kerja pada tahun 2030 diperkirakan lebih sadar terhadap isu-isu lingkungan dan inovasi teknologi yang jelas dapat memperkuat penerapan ESG di masa depan. Data dari The Message ini, Dewan Juri yang terhormat, juga menyebutkan bahwa 67 anak usia 6-9 tahun dari generasi prosumer memiliki potensi karir yang dapat berkontribusi secara aktif dalam menyelamatkan ekonomi dan bisnis bangsa. Dewan Juri yang terhormat, paradigma sosial terkait ekonomi dan bisnis yang dahulunya bersifat profit oriented kini telah bergeser, di mana Dewan Juri yang terhormat, perusahaan tak lagi hanya mengejar keuntungan tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap sosial dan juga lingkungan. Lantas Dewan Juri yang terhormat, berangkat dari perubahan paradigma ini, penerapan ESG menjadi sangat relevan. Maka Dewan Juri yang terhormat, mari kita tingkatkan perdebatan kita satu tingkat lebih tinggi dengan menganalisis studi komparatif penerapan ESG di negara lain. Sejatinya Dewan Juri yang terhormat, telah banyak negara yang telah menerapkan prinsip ESG ini guna menjaga keseimbangan ekosistem bisnis mereka. Seperti contohnya adalah Amerika, Kanada, dan juga Jerman. Namun ironisnya Dewan Juri yang terhormat, di kawasan Asia, penerapan ESG belum diterapkan secara optimal, dan hal ini mengacu pada data survei yang dikemukakan oleh PwC Singapore dan Center for Governance and Sustainability pada Mei 2022, di mana menunjukkan bahwa hanya terdapat 16% Dewan Juri yang terhormat dari 650 perusahaan responden di kawasan Asia yang memberlakukan konsep ESG secara optimal, dan negara-negara Asia seperti Indonesia, Malaysia, Filipina masih cenderung dalam menerapkan ESG yang masih sangat rendah. Dewan Juri yang terhormat, kendala penerapan ESG di Indonesia ini juga tercermin dalam survei Indonesia Business Council for Sustainable Development pada tahun 2021, Dewan Juri yang terhormat, yang menunjukkan bahwa indeks ESG Indonesia masih cenderung rendah, yakni masih berada dalam peringkat 36 dari total 47 dalam pasar modal dunia. Dan sungguh menyayat hati kami Dewan Juri yang terhormat ketika kami mengetahui bahwa sebanyak 40% perusahaan di Indonesia masih belum menyadari akan pentingnya prinsip ESG ini. Padahal Dewan Juri yang terhormat, Indonesia adalah bagian dari 193 negara PBB yang telah berkomitmen pada agenda pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. Dewan Juri yang terhormat, teori ekonomi triple bottom line yang dikemukakan oleh John Elkington juga kami gunakan sebagai pamungkas Dewan Juri yang terhormat, di mana Dewan Juri yang terhormat, teori triple bottom line ini menekankan bahwa perusahaan tidak boleh hanya berfokus pada profit saja, tapi juga harus peduli terhadap bumi dan juga manusia. Bahkan Dewan Juri yang terhormat, John Elkington juga berpendapat bahwa generasi muda seperti generasi prosumer memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan bisnis sebuah bangsa. Dewan Juri yang terhormat, perdebatan yang baik adalah perdebatan yang solutif, proaktif, dan aplikatif bagi masa depan. Maka Dewan Juri yang terhormat, solusi dan mekanisme yang kami tawarkan adalah menekankan tanggung jawab pemerintah terhadap edukasi kepada generasi prosumer. Dan yang kedua Dewan Juri yang terhormat adalah peningkatan riset dan praktik penerapan ESG yang dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat ekonomi, sosial, lingkungan dari penerapan praktik ESG. Dan yang terakhir Dewan Juri yang terhormat adalah meratifikasi prinsip ESG dalam konstruksi hukum Indonesia guna menjawab kekosongan hukum yang ada. Maka Dewan Juri yang terhormat, kami di sini ingin mengajak Dewan Juri sekalian untuk sebahtera bersama kami dalam menyepakati mosi perdebatan kita kali ini. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, telah sampailah kita pada akhir perdebatan yang menunjukkan bahwa argumentasi kami dapat dimenangkan. Ketika terdapat pohon yang menjulang, disitulah terdapat buah yang segar. Ketika mendengarkan argumentasi kami secara berulang, disitulah terdapat pemahaman yang benar. Karena Dewan Juri, setidaknya terdapat dua argumentasi utama mengapa kami sangat menyepakati mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, generasi prosumer adalah pelaku kunci atas keberlanjutan dan pelaku penerapan ESG dalam dunia bisnis Indonesia. Kemudian yang kedua, prinsip ESG
merupakan prinsip atau konsep yang paling menguntungkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan bisnis. Dewan juri yang kami hormati, izinkanlah kami menegaskan kembali bahwa generasi prosumer adalah aset yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Dengan fakta atas perubahan iklim dan ketimpangan sosial yang berpengaruh pada dunia bisnis, generasi prosumer diharapkan dapat menjadi problem solver atas tantangan yang ada. Maka, hadirnya kebijakan dan regulasi yang jelas dapat mendorong mereka dalam penerapan prinsip ESG di dunia bisnis. Mengacu pada pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan amanat dalam RPJPN 2025-2045, ekonomi yang berkelanjutan harus menjadi prioritas. Hal ini memerlukan dukungan dari pemerintah untuk berperan mengedukasi generasi prosumer sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Kepemudaan. Namun Dewan Juri, saat ini regulasi terkait ESG di Indonesia masih sangat terbatas dan belum optimal, dan adanya pergeseran paradigma ekonomi yang kini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka hal ini memerlukan regulasi ESG yang jelas untuk mengatasi tantangan dan memastikan masa depan bisnis yang berkelanjutan. Lex semper debit remedio. Pada hakikatnya, hukum selalu memberikan obat. Maka, solusi dan mekanisme yang dapat kami ajukan: yang pertama, menekankan tanggung jawab pemerintah terhadap edukasi untuk generasi prosumer. Kemudian yang kedua, peningkatan riset dan praktik penerapan prinsip ESG. Dan yang terakhir, meratifikasi konsep ESG dalam konstruksi hukum Indonesia. Maka Dewan Juri yang kami hormati, kami secara tegas, lugas, dan jelas menyepakati mosi perdebatan kali ini. Dan dengan bangga mengajak Dewan Juri untuk sejahtera bersama kami dalam menyepakati mosi perdebatan kali ini. Akhir kata, et ako et bono. Mohon penilaian yang seadil-adilnya. Salam satu hukum, hukum adalah kita. Matur Sakalanto.